Hai teman Fit, kembali lagi di channel My Fit Daily Dose bersama aku Naomi. Kalau kalian lihat, sekarang tampilannya sedikit berbeda karena memang ini adalah segmen spesial di My Fit Daily Dose. Jadi di podcast Teman Curhat ini akan ada banyak teman-teman My Fit Daily Dose yang aku ajak untuk sharing bareng di podcast ini untuk bisa berbagi dengan semua teman yang lain, baik itu pengalaman, tips yang mungkin bisa jadi masukan dan juga menjadi support biar teman-teman semua nggak ngerasa sendirian. Di episode perdana ini aku akan ngajak salah satu teman My Fit Daily Dose yang tentunya adalah teman curhat aku. Karena memang kita kenalannya itu awalnya dari curhat. Nah, dia pada saat itu curhat ke aku tentang PCOS yang dia alami. Dan akhirnya setelah melalui berbagai macam proses dan berbagai macam usaha dan juga ikhtiar, akhirnya dia bisa hamil dan melahirkan seorang bayi yang sehat, lucu, dan gemes. Karena lokasi kita yang berjauhan, beda provinsi, beda pulau, dan juga beda time zone pastinya. Nah, makanya aku ajak buat ngobrol melalui live streaming. Nah, jadi langsung aja kita akan ngobrol dengan dia yang sudah mengalami atau punya pengalaman dan akan sharing sama kalian tentang apa yang dia jalani, prosesnya gimana, usaha apa yang dijalani selama program hamil dengan kondisi PCOS. So, langsung aja, please welcome Yeyen Lufianti, atau yang sering aku panggil dengan Yeyen. Hai Yen, sore. Iya, selamat sore kami. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Ini aku senang banget bisa ngobrol sama Yeyen, walaupun kita nyesuaiin waktu yang nggak gampang ya Yeyen, karena Yeyen juga harus dinas di rumah sakitnya dan aku juga harus kerja. Kalau boleh tahu Yeyen sekarang lagi ngerjain apa atau maksudnya dinas di mana? Kalau sekarang saya bertugasnya di Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Dr. Abdul Rifai di Berau, Kalimantan Timur, Kak. Okay. Nah, hari ini kita tuh mau ngobrolin tentang pengalamannya Yeyen sebelumnya. Kan aku sebenarnya buat background dulu, aku tuh ketemu Yeyen di YouTube, Yeyen. Jadi satu hari Yeyen DM aku. DM dulu apa komen dulu di YouTube ya, Yeyen? Dulu tuh kayaknya aku komen dulu ya. Terus aku cari Instagramnya. Dulu kayaknya pas followernya Kak Omi pun belum seramai sekarang. Iya. Kayaknya aku masih di bawah paling berapa ribu, cuman 3.000 apa gitu ya. Iya. Terus alhamdulillah sekarang kan Kak, sekarang tambah ini Kak Omi. Iya, berkat Yeyen dan mengikuti jejakku. Iya. Nah, jadi waktu itu tuh satu hari Yeyen, aku waktu awal-awal mula bikin YouTube dan terus Yeyen sharing pengalamannya. Pada saat itu aku bikin YouTube untuk PCOS Yeyen. Terus Yeyen cerita kalau Yeyen juga punya PCOS. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Yeyen. Kita akan flashback balik ketika Yeyen awal mula sebelum mengetahui. Kita akan bahas dulu pada saat awal Yeyen baru nikah. Sekarang Yeyen di umur berapa? Iya, 25. 25 ya. Kan nikah kira-kira udah berapa lama? Kalau umur pernikahan sekarang sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, jadi pada saat awal itu kan Yeyen tuh udah tahu Yeyen PCOS sebelum nikah atau sesudah nikah? Sesudah nikah. Sesudah nikah ya. Nah, jadi awal-awal tuh ceritanya gimana Yeyen? Pas Yeyen kan pasti sama suami kan rencana mau punya keturunan gitu, terus mencoba secara alami dulu. Iya. Jadi ceritanya kan saya nikah di bulan September 2020. Nah, bulan berikutnya saya ndak haid, Kak. Sudah senang ya karena kita kan memang rencana ini. Memang mudah-mudahan cepat dikasih momongan. Betul. Saya langsung tes pack lah itu, tapi ternyata negatif. Bulan depannya lagi sama masih belum haid. Saya tes pack lagi masih belum positif, masih negatif. Nah, pas di bulan itu ketiganya, pas bulan Desembernya saya sudah mulai curiga, kenapa ya kok masih telat haid tapi masih negatif, pasti ada sesuatu yang salah. Nah, waktu itu saya pun
pas masih di Jawa, saya kerja juga di rumah sakit jadi perawat COVID dulu. Oke. Nah, karena mungkin pas dulu saya dinas di ruang COVID kan, karena mungkin udah kontrol makan, terus memang ada terus makanan, udah kontrol makan lah intinya ya Kak. Nah, terus aku tuh setelah nikah naik berat badanku tuh lumayan drastis. Karena juga harus jaga kesehatan ya Yan, di samping ngurusin pasien COVID ya. Ya, pikirku harus banyak makan biar stamina begitu. Ternyata itu salah. Itu yang awal mula masalah. Itu tuh aku suka di ruang COVID kan Kak, kayak habis ke pasien kan panas, saya suka minum es teh, begitulah yang janda sehat. Iya. Seperti itu. Nah, terus aku 3 bulan pernikahan sudah mulai was-was gitu, kenapa masih belum positif. Nah, pas di 5 bulan pernikahan saya sama suami memutuskan buat ke dokter, pasti ada sesuatu yang salah kalau kenapa masih haidku nggak teratur. Nah, aku di rumah sakit di Jawa, saya sama suami langsung cari spesialis obstetrik yang perempuan, karena biar kita enak konsultasinya. Betul. Karena sama perempuan kan harus, karena pemeriksaan awal untuk hamil kan harus USG transvaginal. Jadi biar nggak malu gitu, sama betul. Dokter perempuan di Cilacap di tempat saya. Nah itu terus. Sorry, sebelum aku potong, berarti ya dulu tinggalnya sebelum di Kalimantan itu di Cilacap. Iya, di Cilacap Jawa Tengah. Oke. Terus itu awal-awal pernikahan atau? Iya, awal-awal pernikahan. Terus suami pindah ke dinas di Berau, terus ya ikut ke Berau. Enggak, kalau suami memang sudah lama di Berau sini, sama-sama orang Cilacap, tapi merantau di Kalimantan sudah 10 tahun. Oh, jadi LDR ceritanya. LDR awalnya. Iya. Terus saya langsung dokter spesialis obstetrik. Kayaknya walaupun hasilnya memang ada sesuatu, saya sudah agak kaget karena pasti ada sesuatu, makanya saya cari pertolongan ke dokter gitu ya Kak. Terus pas USG ternyata ketahuan itu PCOS. Tapi sebelum aku tahu hasilnya PCOS, aku pun sudah mulai searching gejala-gejalaku itu sudah mengarah ke PCOS. Jadi tuh kayak kaget, tapi tidak kaget, tapi gitu rasanya kayak sedih, tapi ya sudah, berarti memang seperti itu hasilnya. Iya. Kalau boleh tahu Yan tuh ngalamin gejala apa aja? Maksudnya pada saat deteksi awal gitu sebelum ke dokter, kecurigaan itu tuh yang Yan punya tuh apa aja? Pertama masalah berat badan kenaikannya tuh drastis. Terus yang kedua jerawat. Jerawat itu pas masih habis nikah tuh kayak keluar yang udah seperti biasanya, bukan jerawat hormonal. Mungkin kalau dulu kayaknya sudah ada fotonya sih, kayak muncul jerawat gitu Pak. Yang paling kelihatan sih itu. Biasanya kalau tanda PCOS juga ada yang tumbuh bulu-bulu halus. Kayak kalau itu sih kalau aku enggak, cuma kenaikan berat badan, siklus haid yang nggak teratur, sama jerawat yang muncul di aku. Oke. Terus pas pertama kali Yan ke dokter, itu tuh yang dites apa aja Yan? Pertama saya USG transvaginal dulu. Itu dari dokternya diarahkan karena langsung ketahuan aku yang bermasalah, jadi langsung treatmentnya ke aku. Jadi suamiku masih aman, masih belum ada pemeriksaan. Jadi pas pertama itu cuma aku yang diperiksa. Terus suami juga cuma di anamnesa aja, cuma ditanya riwayat penyakit, riwayat merokok atau tidak gitu, cuma pengkajian awal aja, screening awal. Kalau aku langsung, karena sudah ketahuan, langsung ya treatment PCOS. Pertama harus diet, itu yang terutama jaga pola makan, terus jaga pola makan sama pola hidup sehat, terutama sih targetnya yang pertama tuh menurunkan berat badan dulu Kak, fokusnya PCOS itu. Kalau boleh tahu Yan waktu itu sempat naik berapa kilo ya dari yang normalnya menikah? Iya, biasa pas aku setelah menikah, setelah mulai kerja itu sekitar berat badanku tuh di atas 60, mentok 65 lah, itu paling berat. Nah terus setelah yang ketahuan PCOS itu sudah 72 kilo kaumnya. Aku pun sampai shock pas kalau sekarang sadar tuh, ya Allah. Dulu sampai seberat itu. Pas aku hamil pun udah sampai 72 kilo ternyata kaumnya. Ternyata sebelum hamil aku luar biasa itu 72 kilo. Dan aku punya riwayat dislokasi patella, itu pun buat jalan tuh lututku sudah nggak kuat, kayak nggak kuat menopang tubuh sendiri. Memang tuh selain kalau berat badan ini
mempengaruhi ke yang lain, masalah kesehatan yang lain memang. Betul, jadi kayak sendi-sendi gitu juga ya, Yen? Iya betul, apalagi aku tuh riwayat dislokasi patella sudah 2 kali. Jadi tuh sama dokter SPOT, spesialis ortopediku tuh sudah diwanti-wanti jangan sampai dislokasi yang ketiga karena berat badanmu gitu. Iya, betul. Iya. Tapi kalau kita flashback sedikit nih, Yen itu benar-benar pada saat tugas di COVID itu baru benar-benar yang naik paling tinggi ya, Yen? Berat badannya. Mungkin karena setelah menikah juga karena mungkin pikiran sudah kayak tenang gitu mungkin ya Kak, apapun. Oh iya, makanya jadi enak apa. Iya, makanya jadi enak, pengen jajan ini itu dikasih, dibelikan, begitu jadi dapur. Bener juga. Iya, gitu. Terus abis itu Yen, setelah kan pertama kali ya dokter kan bilang yuk mulai nurunin berat badan, jaga pola hidupnya gitu. Nah Yen tuh butuh berapa lama sayang buat akhirnya maksudnya mengembalikan lagi ke minimal mendekati angka normal gitu? Nah itu yang mulai berat badan mulai stabil itu pas mulai, aku kan masih lanjutannya dari yang tadi ya Kak. Iya. Kan selesai, aku kan sekitar ketahuan PCOS itu 5 bulan setelah pernikahan, berarti sekitar bulan Februari. Aku masih di Jawa, ya Februari 2021. Nah karena aku LDR kan sama suami, aku fokusnya pas di rumah tuh aku nurunin berat badan memang. Sama dikasih obat juga sama dari dokter, terus fokus berat badan turun, aku diet. Dulu memang dietku ketat, ngurangin karbo banget, jadi tuh kayak ngurangin nasi, sarapan oat begitu, yang memang fokusnya nurunin karbo karena kan PCOS harus ngurangin gula dan karbo. Betul. Gitu. Betul. Iya. Yes. Nah terus suami pulang sekitar bulan Mei pulang ke Jawa pas dia cuti, aku memutuskan buat pindah ke Kalimantan karena PCOS kan nggak ada siklus masa suburnya Kak, jadi aku pikir kalau LDR nggak bakal bisa ketemu masa subur. Betul. Makanya cuma ikhtiar aja lah ikut suami, siapa tahu nanti kalau dekat suami kan bisa menyesuaikan jadwal masa subur gitu. Betul. Ya. Nah itu bulan Juni saya pindah ke Kalimantan 2021. Terus di sini lanjut ke promil yang di dokter Kalimantan, saya ceritakan semua riwayat dari awal ketahuan PCOS. Jadi tuh memang masih lanjut treatment penurunan berat badannya, fokus penurunan berat badan juga. Kalau awal-awal gitu ya, pas kan ya akhirnya kan periksa tuh kan. Biasanya kan kalau PCOS kan sel telurnya tuh kan memang kecil-kecil gitu kan ya. Iya. Nah itu tuh pada saat itu Yayan maksudnya memantau itu periodically atau gimana? Maksudnya ke dokter berapa kali secara rutin gitu? Iya, pas masih di Jawa tuh kan terakhir Februari yang ketahuan PCOS, saya kontrol lagi, lupa saya sebelum berangkat ke Kalimantan sempat kontrol lagi, masih sama, sudah dapat treatment obat sama masih usaha penurunan berat badan masih sama, dan ada sel telur yang besar. Sebelum terus sama dokter di Jawa pun sudah dikasih info kalau misal mau langsung cari SPOG yang spesialis KFER yang konsultan infertilitas. Tapi di Berau itu tidak ada. Oh gitu. Jadi adanya di sini. Iya. Belum ada SPOG KFER di sini pun. Untuk di kabupaten ini SPOG cuma ada 3 orang. Oke. Terus Ian gimana tuh maksudnya pada saat itu kan, oh ya berarti kan istilahnya gini, aku harus lebih kayak semangat lagi dong buat benerin gaya hidup, karena kan maksudnya keterbatasan treatment dan juga fasilitas yang ada kan gitu. Iya. Dan di sini pun biayanya relatif lebih mahal juga Kaumi. Oh bener sih. Iya. Sebelum memutuskan ke Kalimantan, saya juga sudah mulai cari di Jawa, masih di Jawa. Sebelum ke sini saya cari-cari dokter di sini di Berau, cari informasi SPOG yang perempuan juga. Nah sudahlah ketemu. Jadi tuh ke Kalimantan memang sudah fokus, oh ini aku harus ketemu dokter ini gitu, dokter yang perempuan juga. Iya. Jadi memang fokus terarah. Jadi biar aku di Kalimantan tidak buang-buang waktu gitu, biar langsung fokusnya memang ke sini promil biar nggak terlalu biayanya terlalu lama, terlalu
memakan waktu lama begitu. Sudah. Berarti kalau kita bisa simpulkan gitu ya, Lian, berarti kan pertama di bulan Februari itu ketahuan, terus pas di Juni itu udah mulai pindah ya? Juninya kita pindah. Iya, sudah. Juni pindah. Iya, Juni pindah di Kalemi. Nah, jadi treatment itu awal ya memang hanya obat dan juga pemeriksaan ke dokter, kayak gitu ya? Iya. Oke. Iya, seperti itu. Oke. Nah, terus sampai ke akhirnya pada saat sudah sampai ke Berau gitu, Yen, sampai di kapan gitu, Yen akhirnya tahu bahwa sel telur aku udah mulai membesar nih gitu. Ada kabar baik itu tuh pada saat gimana? Nah, pas sudah ketemu sama dokter di sini, SPG di sini, bulan Juli saya mulai kontrol lagi di sini, konsul promil di sini. Saya mulai dari awal sih cuma melanjutkan, dan di sini masih tetap sama Kak, masih tetap sama itu telur kecil-kecil. Nah, terus sama dokternya diresepin, sudah mulai diresepin namanya induksi ovulasi, itu dikasih membesar sel telur. Itu dalam sediaan obat sih, obat untuk diminum. Nah, itu setiap bulan saya kontrol rutin. Juli saya mulai di sini, terus bulan depannya lagi Agustus. Juni sudah langsung, lupa maaf. Juni langsung di sini langsung ke dokter, iya, ke dokter dulu kan masih bincang-bincang, iya. Terus Julinya langsung induksi ovulasi. Juli Agustus. Nah, itu sudah mulai, pas masih induksi pertama masih belum ada respon. Nah, aku mulai cari-cari tuh yang di YouTube olahraga apa yang cocok buat aku, karena aku sudah coba berbagai macam kan, dari kayak senam, terus Zumba begitu, tapi nggak cocok karena aku punya riwayat disupasi. Aku nggak bisa olahraga berat yang terlalu high impact, nggak bisa, nggak bisa high intensity karena itu pasti akan merusak lututku. Aku takutnya cedera begitu. Jadi aku harus olahraga yang low impact. Nah, itulah pertama aku cari yang yoga itu banyak itu dari channel YouTube itu orang India. Terus? Iya, karena aku udah tahu bahasanya dan harus bagaimana itu udah tahu instrukturnya bilang apa, jadi aku cari yang versi Indonesia. Ketemulah Kak Umi itu. Terus aku rutin, aku awalnya diam aja kalau aku mengikuti yoganya. Cobalah aku pun nyaman karena terus aku langsung beli karpet yoga juga, beli matras yoga buat mendukung ini olahraga aku biar makin semangat. Karena kan pas aku pernah di sini kan memang belum bekerja, jadi saya cuma ibu rumah tangga gitulah, suami yang bekerja, jadi kan banyak waktu luang. Aku rutin setiap hari, kalau aku ulang-ulang, aku coba-coba yang versi yang lain. Pokoknya aku setiap hari itu, setiap sore pasti sebelum suamiku pulang kerja, kan pulangnya malam sekitar habis isya lah, jam 7 malam dia pulang. Aku sore sebelum ini persiapan suami pulang, sore sebelum mandi begitu, nyempetin minimal 15 menit itulah, karena kan durasi videonya kami pun tidak terlalu lama kan. Betul. Jadi itu pas banget buat saya ya. Itulah. Terus saya mulai yoga sebelum induksi ovulasi sebelum yoga, aku bandingkan ukuran sel telurnya sama yang setelah yoga ya. Terus yang saya ketemu Kak Omi, terus komen di kolom komentar di YouTube. Nah, pada saat itu tuh ya, ketika membesar itu naik berapa besar gitu ya? Pertama kali. Saya pun kalau detailnya jadi lupa. Kalau misalnya ini ingat, kalau pas ada yang komentar aku jadi ingat di kolom komentarnya. Tapi itu lumayan. Jadi tuh aku kan sel ovarium kiriku memang sudah nggak bisa respon obat Kak. Dikasih pembesar sel telur tuh sudah nggak bisa. Nah, alhamdulillahnya ovarium kananku masih ada satu sel telur yang besar, walaupun itu kata dokter dan menjamin jadi juga, tapi aku pun ya nggak apa-apa lah kalau misalnya pun belum jadi, belum rezeki. Nah, itu yang diharapkan cuma satu aja. Nah, alhamdulillah yang setelah yoga itu jadi ada perubahan yang sel telur satu itu. Nah, itu alhamdulillahnya dari setelah yoga itu langsung kerasa banget perubahannya, walaupun cuma beda berapa 0,1 senti itu. Terus dokternya bingung nggak gitu ya? Bingung. Nah, aku pun pas di Berau di sini Kak, aku pun sudah selain USG transvaginal, saya juga mau rencana HSG, pemeriksaan untuk saluran tuba. Takutnya bukan cuma PCOS yang jadi masalah. Betul. Iya, jadi itu sudah rencana mau HSG, tapi itu harus di Provinsi Kalimantan Utara karena di sini tidak ada.
keterbatasan pemeriksaan. Jadi itu sudah direncanakan. Sebenarnya tuh sudah mau menyerah promil, tapi kontrol rutin yang ke SPOG yang di sini pas terakhir tuh bulan September terakhir. Oktober niatnya tuh mau ini dulu, vakum dulu, ngumpulin uang buat HSG sama ngumpulin niat sama semangat buat HSG di bulan November. Sorry ya, ini tanya ya. Ini aku sekedar kepo doang, kayak kalau di sana tuh treatment gitu tuh ya bisa naik kayak 2 kali lipat apa kayak gimana? Kalau biaya jelas 2 kali lipat, Kak. Oh, iya. Iya. Kalau hitungan ini kasarannya kalau di sini per bulannya saya bisa sampai USG sama obat 1 juta itu lebih. Apalagi saya kalau pas itu kan harus minum pembesar dulu kan 2 kali USG sebelum dan sesudah. Jadi biar tahu itu ada respon apa enggak. Itu sekitar 1 juta lebih lah kalau di sini setiap bulannya. Iya. Oh ya, sama juga suami juga saya periksa, Kak. Jadi suami juga analisa sperma. Oh, akhirnya periksa ya? Iya, karena untuk menunjang juga kan siapa tahu ada masalah juga di suami. Jadi itu suami di sini pemeriksaan analisa sperma juga. Betul. Alhamdulillahnya normal kalau analisa spermanya. Iya. Wah, memang benar sih, itu penting ya Yan. Jadi maksudnya karena nggak selalu masalah fertility itu hanya di perempuan. Ya kan, dan maksudnya kita tuh pengen sebenarnya encourage juga teman-teman yang ada beberapa di pasangan promil tuh harus sama-sama terbuka, harus semuanya harus semangat juga biar tahu ada masalah tuh. Alhamdulillah kalau misalnya ada masalah, tapi kan biar kita tahu, biar arah promilnya tuh lebih pasti, Kak. Jadi tuh nggak menebak-nebak gitu. Iya, aku setuju nih ya. Jadi ada beberapa lah ya nge-DM aku tuh kayak, Kak gimana sih caranya ngajak suami untuk bisa sama-sama promil lah istilahnya gitu. Nah sebenarnya memang sih dari awal karena ya suami istri harus yang pertama komunikasi ya, yang kedua pasti keterbukaan. Karena kalau memang kita udah punya tujuan yang sama, pengen punya keturunan, ya dua sisi itu memang sudah harus benar-benar saling support, saling juga dan menjalankan. Harus saling menerima, menerima salah satu pasangan kalau misal ada sesuatu masalah. Betul, karena kan pasti butuh proses ya Yan, dan nggak selalu gampang gitu. Jangan justru malah menyalahkan yang satu lagi gitu kan. Iya betul Kak. Biasanya tuh yang salah-salah tuh pihak perempuan kalau masalah infertilitas. Iya. Nah jadi buat teman-teman yang di rumah ini tuh sebenarnya mudah-mudahan suaminya juga denger ya. Jadi memang seharusnya dua pihak, suami dan istri itu sebaiknya dicek. Apapun masalahnya, kalaupun memang sudah secara alami tidak bisa terjadi pembuahan, ya sebaiknya dua-duanya dicek gitu. Jadi jangan hanya karena perempuan yang hamil terus kemungkinan besar di perempuan saja gitu kan, tapi kan dua-duanya mempunyai andil yang sama dalam betul. Gitu. Nah, pada saat itu tuh Yan, kan suami normal ya, tapi pada prinsipnya sehari-hari juga suami memang tidak merokok ya? Tidak pernah, dari awal memang tidak pernah merokok. Oke. Maksudnya secara basicnya ya hidupnya sehat ya, maksudnya juga ya normal aja gitu ya, berat badan juga tidak berlebihan kayak gitu-gitu ya? Ya karena memang itu juga mempengaruhi sperma ya Yan, karena kan jumlah sperma, kecepatan sperma itu kan juga jadi apa ya, jadi penentu untuk bisa pada saat nanti pembuahan. Betul. Karena sayang banget udah ketemu masa subur dilalas. Misalnya ya, let's say, memang mungkin di sisi perempuannya ada PCOS atau mungkin memang sedang treatment. Nah, ketika memang sudah masa subur, terus ternyata suaminya lagi sering-seringnya ngerokok dan maksudnya juga tidak dijaga gaya hidupnya, itu kan sayang banget ya. Gitu. Suami pun harus ikut olahraga minim-minim kalau misal tergantung hobinya apa suami, atau misal dia suka jogging atau dia suka olahraga yang lain seperti futsal atau yang lain. Kan suami-suami suka main bola seperti itu.
Oke. Dukung Nah, aja. kalau misalnya ini ya Yan, boleh kita rangkum kayak gaya hidup yang Yayan jalanin itu tuh apa aja sih Yan? Maksudnya kan orang kan banyak ya sekarang kayak nyobain obat diet, terus detox apa segala macam. Yang Yayan jalanin tuh seperti apa sayang? Gaya hidup untuk merubah pola hidupnya? Nah, kalau saya tuh termasuk yang minim budget ya Kak. Memang benar-benar sebisanya saya juga awal memang fokusnya ngurangin karbo dan gula. Jadi tuh minim nasi, tapi tetap kita makan nasi, enggak yang sama sekali menghilangkan. Mungkin kurangin porsi dan frekuensinya. Kalau masakan yang lain tuh saya juga ikut masakan rumah, mama masak apa saya makan, tapi kurangin porsi jajan, terutama jajan yang manis-manis kayak yang aci-aci begitu, yang tepung-tepung, gorengan seperti itu. Terus karena sudah terbiasa, jadi tuh seperti itu aja, kayak dietnya cuma seperti itu. Sama mungkin awal-awal masih pakai oatmeal, terus lama-lama karena di berapa harganya juga lebih mahal, jadi sudah di sini samalah ikutin makanan yang saya masak aja. Saya kan sudah di sini kan tidak ada orang, jauh dari orang tua, ya masak sendiri yang versi sehatnya saya. Iya. Tuh, yang kurangin minyak. Tapi tetap kalau misal ada cheating day juga, kalau pengen jajan ya sekali boleh lah, tapi tetap ingat tujuannya apa gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya memang aku tuh di YouTube sama di Instagram gitu ya, aku tuh nggak terlalu sering membahas, maksudnya orang tuh harus diet, ngitung kalori apa segala macem, terus kayak yang pola diet yang terlalu rumit gitu. Karena sebenarnya ketika kita menjalankan pola hidup sehat, kuncinya tuh cuma 3, ya kan? Yang pertama, makan sesuai kebutuhan harian, ya kan? Yang penting makronutrisinya tercukupi dulu, karbohidrat, kemudian protein dan juga lemak. Nah, padahal sebenarnya kadang-kadang orang jadi salah persepsi gitu. Karbohidrat boleh kok gitu. Nah, memang untuk beberapa case tertentu, terutama kayak kita yang PCOS, itu butuh dibatasi, ya kan? Nah, digantilah banyakan seratnya, sayurnya, kayak gitu kan? Gitu. Nah, sebenarnya pola diet itu nggak harus terlalu repot banget, harus makan yang mahal, brokoli, kemudian salmon, kan nggak begitu kan ya? Jadi ikan pun kayak ikan kembung yang murah yang tapi enak, dan juga proteinnya benar gitu. Terus lemaknya lemak baik gitu kan. Terus kemudian kayak sayur, nggak perlu brokoli juga, kita makan bayam doang atau pokcoy gitu kan udah enak ya, ditumis aja gitu, sama manfaatnya. Terus murah, terus juga cara masaknya pun gampang. Betul. Gitu. Mungkin yang kita lihat kayak di influencer gitu, masaknya seru banget gitu ya. Aku sendiri ya nih, jujur aku sendiri kayak makan itu justru setelah aku diet gitu ya, setelah aku jaga pola hidup, itu tuh justru lebih murah menurutku, karena sayurnya lebih murah. Terus kita lebih cepat, nggak perlu santan, nggak perlu iya, terus jadi lebih enak lah gitu. Nah, yang kedua, selain menjaga pola makan, pastinya kita juga harus rutin olahraga. Nggak perlu lama, tapi yang jelas rutin kan ya? Bener rutin, betul. Minimal tuh sempatin 15 menit sebelum tidur. Biasa kalau misal kita bisa di kasur sebelum tidur kan, bisa yang gerakan-gerakan simple. Betul. Nah, yang ketiga yang juga nggak boleh dilupakan buat kita yang PCOS, istirahat yang cukup, ya kan ya? Iya, betul. Minim stres. Nah, karena aku tuh suka di Kak Om itu pengucapan ininya, instruksinya tuh kayak bikin hati tenang gitu. Iya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kuncinya sih sebenarnya 3 itu doang ya Yan, untuk mendukung di samping treatment dan juga obat-obatan yang dikasih sama dokter ya. Iya, betul. Nah, terus abis ini nih Yan, kan udah mulai gede tuh si sel telurnya. Kita balik lagi ya, udah mulai besar sel telurnya. Terus gimana tuh? Setelah itu treatment kemudian Yan jalanin apa lagi?
buat si promilnya? Rencana kan mau HSG gitu ya Kak. Dan aku tetap yang obat dari dokter dari awal promil saya tetap minum. Nggak pernah saya stop. Itu biasanya sih kalau saya kasih tahu aja lah, kalau misal ini biasanya metformin itu pun harus sesuai instruksi dokter ya kan. Kalau misal PCOS itu biasanya dapat metformin. Betul. Itu nggak pernah saya pas obat dari dokter itu. Terus rencana yang mau HSG itu bulan November. Yang saya tahu karena aku berpikir tuh kalau aku nggak bisa hamil alami, sudah rencana mau inseminasi juga. Makanya kan syarat inseminasi harus HSG-nya harus normal. Nah, karena itu pemeriksaan penunjang awal, USG transvaginal, HSG, dan analisa sperma yang normal juga. Nah, itu rencana bulan November. Nah, alhamdulillahnya malah saya positif di bulan. Iya, di saat sudah booking, sudah booking mau HSG, mau ke rumah sakit. Nah, itu sehari sebelumnya saya sudah booking. Nah, besoknya kok kayak aneh, kok telat head lagi. Harusnya kan karena HSG harus di hari ke-10 setelah head. Betul. Head hari ke-10, jadi itu setelah 3 hari setelah selesai head. Nah, kalau misal headku mundur, berarti saya harus jadwal ulang HSG-nya. Jadi tuh penasaran lah, itu pun udah ada niat mau cek tes pack lagi. Paling negatif juga, karena itu udah terlalu direncanakan kan Kak. Kebetulan punya 1 tes pack di rumah. Sisa. Itu iya, sisa. Entah dari kapan itu, karena dulu tuh sudah sampai koleksi tes pack yang macam-macam, tapi tetap segala merek ya. Iya, sampai yang versi ditetes, dicelup, apa sih. Sudah dicoba semua. Nah, itu sisa yang tes pack yang murah yang 3.000 aja itu dulu, masih sisa 1. Aku pun tesnya itu sekitar bukan pagi hari setelah bangun, itu tesnya sudah siang. Karena sudah rencana itu minggu depan aku harus HSG, harus ke Tanjung Selor, harus ke Kalimantan Utara. Nah, kalau misal aku telat head, berarti aku harus jadwal ulang, harus menyesuaikan lagi nanti jadwal setelah headku kan. Betul. Nah, alhamdulillah itu yang positif hamil. Itu jauhnya jarak berapa jauh tuh ya? Kalau misal aku harus, kan saya di Kalimantan Timur, kalau mau ke Samarinda atau Balikpapan itu lebih jauh, hampir kalau perjalanan darat itu harus sekitar 20 jam. Begitu. Kalau ke Kalimantan Timurnya, jadi itu kalau lebih dekat ke Kalimantan Utara, cuma sekitar kurang lebih 3 jam perjalanan darat. Tapi ya, maksudnya minimal kalau udah jalan jauh gitu kan harus dipastiin ya Yen, sia-sia sampai sana kan sayang. Nah, betul. Iya, sudah booking, sudah reservasi, sudah booking sama sudah persyaratan yang harus dilakukan sebelum HSG sudah dikasih tahu. Nah, itu ternyata malah ya bukan ini, malah alhamdulillah sih jadi nggak jauh-jauh ke sana. Terus pas Yayan nyoba gitu tuh ya, ini kan pertama kali kan kayak positif gitu. Itu tuh antara samar-samar apa gimana tuh ya? Itu pas pertama kali tes itu sudah positifnya sudah jelas kan. Udah langsung tegas ya warnanya. Iya, sudah tegas, sampai saya tidak percaya kan atau ini tes pack murahan lama dari dipakai atau akurat apa enggak. Terus akhirnya saya langsung ke apotik sama suami mastiin lagi beli yang versi lebih mahal. Alhamdulillah memang garisnya sama-sama tebal, tapi masih belum percaya lagi. Besok pagi saya beli buat untuk besok pagi meyakinkan. Oh iya kan, bipis pertama ya? Iya, bipis pertama pagi hari, betul. Nah, kebetulan juga itu niatnya tuh sebelum HSG saya mau liburan ke pulau, niatnya pulau hidup di sini. Healing. Yang healing biar kan pas suami cuti juga, terus biar main stres gitulah, healing. Nah, ketahuan hamil tapi sudah terlanjur ini juga rencana mau liburan, jadi pas hamil itu berangkat jalan. Itu perjalanan darat juga lumayan lama, jadi itu sudah hamil tetap jalan. Nah, Ian, pas Ian ada sempat ngerasa maksudnya kalau kita hamil tuh kan ada kerasa gimana gitu kan? Itu Ian ada rasa nggak selain karena telat aja gitu? Enggak, karena aku sudah denial Kak, karena sudah berapa kali aku merasakan kayak yang kembung, mual apa segala macam, ternyata negatif. Jadi itu saya kayak sudah
nggak ada rasa apapun, kayak denial enggak. Udah terlalu sering di PHP ya, Yan? Iya, sudah terlalu sering, jadi tuh nggak pernah. Yang sekarang tuh kayak jadi tuh dibawa santai aja lah, nggak mungkin kayak denial gitu. Terus akhirnya ya itu, dan jadi nggak ada rasa apapun. Terus pas udah akhirnya nyoba 3 kali kan ya, si test pack itu, akhirnya beneran lah tuh positif. Terus ya langsung ke rumah sakit. Nah, karena sudah terlanjur untuk perjalanan healing itu, Kak. Oh iya ya, benar juga. Iya, nah terus aku langsung DM dokter spesialisku di pas masih liburan itu, langsung aku DM dokter spesialis, dok gimana saya positif. Nah terus suruh langsung ke praktek kan, Kak. Tapi saya masih ini di pulau, dok. Paling bisa ketemunya beberapa hari ke depan. Jadi itu suruh beli penguat kandungan. Betul. Itu biasa diminum kalau untuk hamil yang dengan riwayat guguran. Nah, sedangkan di pulau kan karena keterbatasan, jadi kita nunggu sampai pas balik ke kota. Sampai dokternya pun nggak percaya karena itu karena cepat PCOS ku tuh sudah lama, sudah kayak mungkin susah, tapi cuma dikasih 2 kali induksi langsung alhamdulillah jadi. Hebat ya. Nah, biasanya tuh sebenarnya kalau PCOS gitu tuh rata-rata gitu itu ya. Itu tuh biasanya berapa kali induksi sih? Itu tergantung ini ya, Kak. Aku pun kurang paham kalau PCOS yang lain. Biasanya tuh ada yang lama, ada yang aku sih nggak tahu kan usaha orang lain tuh seperti apa. Terus pola hidup orang lain itu seperti apa, jadi nggak bisa memprediksi biasanya. Tapi intinya tuh PCOS bisa hamil asal bisa mengatur pola hidup, terus ikutin instruksi dokter spesialis kandungan. Seperti itu sih menurutku. Karena mungkin perkiraan belum, mungkin harus saya sudah tanya ke ke dokternya berapa kali siklus dok maksimal untuk minum pembesar telur itu. Dokternya sudah bilang 3 kali gagal siklus yang induksi ovulasi itu, suruh berhenti dulu karena itu obatnya pun nggak bisa diminum terus-terusan, Kak. Oh iya. Karena ada efek sampingnya lah, namanya obat kimia kan ada efek samping. Jadi tuh kalau misal 3 kali gagal harus berhenti dulu minum obat itu, dan mungkin bisa dicoba kalau misal karena di sini kan keterbatasan lagi, harus bisa dicoba untuk induksi ovulasi yang pakai suntik, tapi karena di sini tidak ada, makanya tuh rencana HSG itu untuk rencana mau langsung inseminasi. Karena kan kalau misal udah usaha hamil alami belum bisa kan induksi ovulasi masih gagal, masih bisa kesempatan untuk inseminasi. Betul. Iya. Angka selanjutnya. Iya betul. Ya memang harus bertahap kayak gitu ya, maksudnya dicoba lah semuanya dulu gitu. Nah pada saat Ian mau HSG itu tuh persiapannya apa aja ya? Kalau itu kan ke bagian radiologi, nanti kita ketemunya kalau pas HSG dikasih tahu cuma ini aja sih, dilarang hubungan sama suami, dilarang berhubungan ini sebelum pemeriksaan 3 hari lah nggak boleh berhubungan. Oke. Terus ada treatment obat yang lain nggak gitu? Maksudnya atau hanya yang memang udah dikasih? Itu aja sih pesannya sama. Terus harus sesuai haid hari ke-10. Jadi hitungannya tuh setelah selesai haid. Ya kalau misal kita selesainya haid hari ke-5, berarti mungkin 5 hari lagi kita dihitungnya dari haid hari pertama kan, entah itu selesainya hari keberapa, nanti harus ketemunya haid hari ke-10. Tuh, coba ya, Mbak, abis jerawatan dulu PCOS aja sekarang bersih banget ya. Iya, aku tuh dulu tuh 72 kan, Kak, pas yang PCOS tuh. Aku positif hamil di beratku 62 dan aku positif hamil beratku 62 kilo. Turun 10 kilo itu memang benar-benar usaha aku bisa hamil. Emang harus sehat, Kak. Kuncinya tuh hamil tuh harus sehat dulu, sehat badan. Mungkin kenapa anakku belum ada di rahim tuh karena mungkin aku yang belum sehat. Harus introspeksi sendiri. Aku mungkin belum sehat. Aku mungkin belum berusaha yang maksimal begitu. Mungkin pengennya di kondisiku yang lebih sehat lagi. Jadi tuh hamil sehat, benar-benar sehat gitu. Bener. Terus pas hamil akhirnya selama kehamilan juga baik-baik aja kan, daripada iya lebih fit, terus nggak ada keluhan. Jadi kita tuh pun hamil sehat, nggak yang ya alhamdulillah nggak yang bagaimana gitu, nggak ada komplikasi lain. Gitu. Dia naik berapa kilo? Pas hamil malah cuma 70
70 kilo sudah 70. itu pas mau iya. Nah sampai 70 kilo itu hamil 9 bulan sebelum lahiran. Nah terus lahiran turun jadi 61. Malah lebih turun dong. Iya. Nah sekarang nih kayaknya mungkin naik lagi. Mungkin sekarang sudah 65 kemarin terakhir nimbang. Nggak apa-apa. Ibu menyusuinya nggak bisa kontrol makan. Iya. Apa? Terus kalau menyusui rasanya Kak. Tapi sudahlah mungkin ini dulu biar fokus menyusui, nanti mudah-mudahan kalau ini fokus ini lagi kalau anakku sudah si eksklusifnya sudah ini fokus baru lagi. Benerin badan lagi. Iya. Kalau sekarang pun masih inilah karena memang karena berat pun 65 itu yang paling ini sih, mentok 65. Setelah ini PCOS-ku aku pun masih sama dokter spesialisku masih sering sharing Kak, jadi tuh aku harus minum obat lagi apa enggak gitu. Sementara sih stop dulu enggak apa-apa gitu. Itu ya, tetap jaga pola makan. Ian kan selama perjalanan maksudnya Ian berproses akhirnya sampai bisa hamil tuh kan banyak hal ya, maksudnya kegalauan kayak tadi yang bilang aku udah capek Kak di PHP-in gitu kan, maksudnya kadang mual, kadang apa gitu. Nah itu kan dari badan kita sendiri ya, maksudnya ada nggak sih Yen kalau misalnya kayak sekitar temen lah yang nanya udah isi belum gitu kan, ada ya, terus ada tetangga lah gitu kan. Nah itu tuh gimana ya Yan menghadapi hal-hal kayak gitu, karena sebenarnya yang kayak gini nih yang justru berpotensi banget untuk ngeganggu pikiran yang kita bikin jadi stres banget gitu. Kalau menurut aku sendiri sih, kalau misalnya ada yang tanya bikin positifnya aja, mungkin dia perhatian, dia tanya kalau misalnya teman atau keluarga atau tetangga, mungkin memang kita masih bisa dijawab dengan baik lah kalau bisa, tapi kalau misal perkataan orang lain terlalu menyakitin ya sudah, jangan terlalu diambil hati, walaupun nanti pas kita pulang di rumah nanti nangis juga Kak. Tapi diambil positifnya aja. Terus juga suami yang selalu menguatkan sih, alhamdulillah selalu bilang kita jangan patah semangat lah, intinya kita masih ada Allah, masih ada usaha, kita masih punya rahim, masih ada, misal pun memang nggak bisa hamil alami, masih ada dokter untuk membantu kita. Betul. Jadi harus semangat lah. Jangan cuma berpasrah, kita sudah tahu ada masalah, kita harus mencari solusi, bukan terus terpuruk begitu. Bener, dengan keadaan gitu intinya. Bener, karena memang sebenarnya tuh kadang-kadang mungkin omongan orang tuh akan selalu ada, tapi yang jadi utama adalah bagaimana reaksi kita ke mereka kan. Iya, gitu. Diri kita sendiri. Betul. Nah, memang yang kontrol tuh harus diri sendiri. Nah, kalau memang pada saat situasi dimana kita udah bener-bener full banget, terus stres banget, ya mendingan cooling down dulu, diam dulu, curhat lah ke orang-orang kayak kita sekarang lagi di teman curhat nih, Yen. Nah, jadi curhatlah ke orang yang benar-benar bisa kita percaya gitu. Walaupun mungkin saat itu tidak ada solusi, tapi minimal kita bisa mengeluarkan lah, mengeluarkan unek-unek. Karena ini penting banget ya. Maksudnya di samping kita fisik sudah kita perbaiki, begitu nanti stres ini menguasai pikiran kita, itu justru jadi kayak bubar jalan semua gitu loh, yang sebenarnya mungkin kita udah stepnya sampai ke mana jadi mundur lagi. Nah, yang juga nggak boleh maksudnya harus banget diminimalisir. Kita yang bisa tahu kapan kita udah mulai overthinking atau overload gitu. Nah, sebelum di situ udah jangan diterusin, tutup misalnya handphonenya, ya udah nggak usah dibales dulu, tenangin pikiran dulu, dengerin lagu, sholat, ya kan, berdoa sama Tuhan gitu, nyalain aromaterapi, relax, kalau nggak ya yoga sama aku gitu ya. Jadi maksudnya carilah hal-hal yang lebih bermanfaat dibanding kita mikirin mulu
atau malah jadi overthinking, nanti jangan-jangan ketemu besok dia ngomong gini lagi, dia ngomongin lagi, nggak akan ada habisnya. Kita nggak bisa kontrol apa yang datang ke kita, tapi kita yang bisa kontrol apa yang bisa kita keluarkan, gitu kan ya? Betul. Dan alasanku kesini pun karena ingin menjauh. Alasanku karena sudahlah, mungkin aku harus sama-sama aja, biarkan kita berdua di sini. Orang-orang kan sekitar kan masih baru-baru, nah mungkin langsung menjudge kita sudah lama menikah kok belum isi, pasti kan ada yang ini cari suasana baru gitu Kak. Iya. Mas sudah rasanya mau menyerah Romil, jadi itu saya kepikiran lah, atau saya coba kerja aja di sini sama-sama itu didukung, cobalah daripada nanti di rumah tuh stres mikirin promil, makanya coba aja daftar CPNS di sini. Benar-benar. Karena seperti itu awalnya, karena daripada daripada mungkin biar nggak terlalu sedih tiap hari nangis, hampir tiap hari aku nangis Kak Umi. Memang aku sendiri pun kadang masih tidak bisa kontrol emosi, kontrol kesedihan, mood gitu. Kadang kalau malam pasti ada saatnya saya kayak ngerasa down begitu. Makanya sama suami, sudah nggak apa-apa, coba kalau mau kerja biar nanti ada hiburan, ada kalau misal kerja kan nanti seneng ketemu teman baru begitu, ada kerjaan gitu. Betul. Karena memang alhamdulillah harus distract ya, maksudnya pikiran nih karena kalau kita mikirin mulu jadi stres. Iya betul, kalau mungkin fokusnya nanti pasti kamu gagal, tapi kalau misal kerja kan biar terutama biar kalau misal memang rezeki kan mengumpulkan uang, memang lihatnya kalau misal nggak bisa hamil alami memang mau inseminasi kan, biar sambil nabung kita dua-dua bekerja, jadi begitu niatnya. Iya betul benar. Iya. Di Lala ternyata alhamdulillahnya positif, alhamdulillahnya dapat kerjaan juga. Iya. Memang rezeki itu nggak kemana ya Yen, maksudnya kembali lagi ke niat kita ya. Kalau kita niatnya tulus, ngejalanin dengan bener-bener ikhtiar gitu ya, itu tuh pasti Tuhan kasih jalan sih gitu. Iya, kadang kita harus pasrah. Kadang belum terkabulnya sesuatu hal, pasti mungkin ada hal yang lebih baik lagi, mungkin ada rezeki yang lebih baik lagi atau hal yang lebih baik lagi gitu. Betul. Dan yang perlu diingat adalah waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita, ya Yen ya? Iya, betul. Karena waktunya Tuhan tuh udah pasti yang terbaik, tapi waktunya kita belum tentu yang terbaik, gitu kan ya Yen? Kita kadang sudah rencana seperti ini itu, kayak aku rencana HIS, ya ternyata kalau lokasi yang lebih baik gitu. Iya benar. Makanya itu penting banget suami istri tuh benar-benar saling support ya. Pada saat kita menjalani si promil ini, jadi jangan saling menuduh atau menyalahkan, karena nggak ada manfaatnya juga gitu. Oke. Nah ini nih sebelum kita tutup, aku tuh seneng banget ya yang bisa ngobrol kayak gini nih. Mudah-mudahan teman-teman juga pada dapat manfaatnya, juga jadi bisa terbuka gitu pikirannya. Maksudnya memang kondisi orang akan berbeda-beda ya. Orang akan bilang mungkin Yayan lebih cepat karena untungnya gitu. Misalnya kan Yayan karena kerja punya background perawat atau yang sudah tahu tentang kesehatan. Sebenarnya enggak juga begitu kan Yan. Maksudnya selama kita informasi kan gampang dicari juga, nggak perlu kita harus sebagai tenaga kesehatan. Betul. Bahkan Yan, dan ada juga beberapa teman aku yang bahkan dokter nih Yan. Jadi dia dokter tapi dia juga ke Opsgyn, karena memang penting banget kita untuk datang ke dokter yang tepat ya. Jadi maksudnya jangan mengira-ngira dulu. Nah itu juga kenapa aku bilang di teman-teman waktu di Instagram maupun di YouTube, aku selalu sarankan untuk yuk coba cek dulu, pastikan dulu bahwa kita sudah terdiagnosa. Jangan overthinking atau kira-kira gitu kan. Gitu. Dan kadang ada yang tanya obatnya apa, tapi kan saya nggak mungkin bisa jawab karena dia pun belum tahu nanti kasusnya sama atau ada yang lain kan. Nggak bisa ini, apalagi saya pun cuma walaupun nakes bukan dokter spesialis Opsgyn, nggak bisa kasih terapi. Benar. Jadi kalau misalnya ada yang tanya obat, saya nggak bisa jawab, harus
paling menyarankan kalau misal bisa langsung ke dokter spesialis kandungan yang ranahnya lebih tahu ke arah sana gitu. Betul. Dan juga memang jadi tepat ya Yan. Maksudnya gini, ketika kita diperiksa sama dokter, even kondisi sama-sama PCOS nih, bisa aja treatmentnya juga berbeda kan Yan, gitu loh. Jadi betul. Karena kondisi setiap orang berbeda. Aku sih bilang maksudnya untuk treatment yang tepat, better kita memang awali dulu ke dokter, cek dulu, periksa bener-bener, baru habis itu kita jadi tahu kita harus ngapain dan treatment apa yang harus kita lakukan. Seneng banget, aku tuh seneng banget Yan, aku makasih banget Yan tuh udah mau sharing. Ini tuh jujur ya teman-teman, aku tuh pertama kali, ini episode pertama dan bener-bener bikin apa ya, jadi kayak tadinya aku tuh nggak niat untuk bikin podcast Yan, tapi banyak banget teman-teman tuh yang curhat ke aku, banyak banget yang DM, banyak kayak sampai kadang-kadang tuh kalau udah malam abis pulang kerja tuh aku baru bisa bukain satu-satu dan itu tuh udah full gitu. Jadi aku pikir kayak mungkin ada baiknya kalau aku ajak teman-teman buat bisa sharing di sini, jadi juga yang lain bisa tahu pengalaman teman yang lain dan mungkin juga bisa menjadi semangat. Jadi nggak sendirian ngerasain bahwa kayaknya di dunia cuman aku yang ngalamin kayak gini, enggak gitu. Karena pada dasarnya orang di luar sana yang kita nggak tahu juga sebenarnya punya masalah hidup yang juga berat gitu ya. Betul. Tapi kadang-kadang kita ngerasa Tuhan kenapa menghukum aku, kenapa aku gitu-gitu kan. Nah jadi mungkin mudah-mudahan nih podcast teman curhat ini tuh bisa jadi teman kalian untuk sekedar sharing, sekedar juga bisa tahu bahwa kalian nggak sendirian dan mudah-mudahan juga dapat solusinya dari sini ya Yan ya. Iya, mungkin biar ada pencerahan atau arahnya harus bagaimana. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ikut merasakan manfaatnya atau lebih semangat lah kalau kita tuh sama-sama berjuang, saling support sama suami, saling menerima keadaan, saling semangat juga untuk merubah yang mungkin masih menjadi masalah, cari akar masalahnya, cari solusinya biar terarah begitu. Betul. Terima kasih banyak ya Yan. Aku seneng banget dan terutama aku seneng banget karena Yan juga sekarang udah bertiga akhirnya sama suami dan aku nggak pernah ada bocil. Betul. Jujur setiap aku bikin video itu tuh aku nggak pernah berpikir bahwa awalnya tuh tadi aku bikin video karena masa pandemi. Jadi aku nggak bisa ketemu sama beberapa murid-murid aku yang maksudnya suka latihan sama aku. Tapi aku sangat seneng akhirnya bisa bermanfaat buat teman-teman yang bahkan jauh dari lokasi aku, terutama kayak Yayan gitu, dan akhirnya aku bisa dengar hasil atau cerita yang bermanfaat dari video-video juga yang aku udah sharing di YouTube. Aku makasih banget ya Yan. Iya, aku juga makasih Kak Omi. Semoga memang Kak Omi itu seperti ini penolong teman-teman yang punya masalah yang sama. Aku tuh jujur kayak bikin video sebenarnya banyak yang bilang kayak kok mau ngasih gratisan sementara aku bisa buka kelas kayak gitu kan. Nah di sisi lain sebenarnya memang aku ngerasa bahwa begitu banyak orang-orang yang punya masalah dan aku pengen banget bisa sharing ini gitu. Nah jadi aku pengen juga pesen buat teman-teman yang sekarang nonton aku sama Yayan buat tetap semangat, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi gitu. Kalau memang pada saat ini ngerasa lelah, capek, ya istirahat ya Yan ya. Jangan pernah berpikir bahwa kayaknya memang sih akan ada waktunya kita kayak aduh putus asa. Tapi kalau memang kita pengen memiliki, ya insya Allah Tuhan juga kasih, ya udah. Jadi yang penting kita tidak putus untuk terus berusaha dan berdoa gitu ya Yan.
harus sabar. Nanti pasti Tuhan kasih waktu yang terbaik buat kita. Betul. Oke, sip. Terima kasih banyak Yayan buat udah mau hadir di episode pertama ini, dan ini benar-benar episode perdana di podcast Temen Curhat di My Fit Daily Dose. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau ngobrol juga sama Yayan, ada Instagramnya aku tulis di deskripsi. Jadi bisa juga, kalau Yayan nggak keberatan, mungkin Yayan pas lagi nggak sibuk dia akan juga balas Yayan ya. Nah, tapi teman-teman juga jangan lupa untuk tetap juga terus berusaha gitu ya. Aku makasih banyak buat hari ini Yayan, udah kita waktunya Yayan hampir 1,5 jam, padahal ini waktunya tidur untuk si kecil. Iya. Ya, salam buat keluarga, salam buat si kecil juga. Sehat-sehat Yayan di sana ya. Iya, terima kasih. Thank you, terima kasih banyak ya. Keluarga. Thank you, bye bye. Sampai jumpa lagi, semoga kita bisa ketemu langsung ya Kak Umi. Iya, ya, mudah-mudahan ya. Kalau ada kesempatan waktu ya. Sip, thank you Yayan. Bye bye. Iya. Bye.